Nggak tahu kita ini gimana ya. Di kota-kota besar itu malah begini, ini ada itu. Kang, kalau cuman selingkuhan nggak apa-apa Kang, yang penting malah jangan sampai saya dimadu, jangan sampai poligami, jangan sampai dia menikah. Ini juga gimana ya? Justru malah selingkuh itu dosanya lebih besar. Ya harus disampaikan kepada suami. Kalau Anda tidak mau dimadu, Anda tidak mau poligami. Tapi juga jangan diizinkan untuk berselingkuh. Karena berselingkuh itu dosa kan gitu. Dan pelakor-pelakor itu ya gimana, mungkin diberi kesempatan atau memang sengaja, kita tidak tahu, tapi nyatanya suami Anda tertarik gitu. Ya kalau memang itu terjadi ya lakukan proses pedoceh tadi gitu untuk memutus hubungan cinta. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, kembali dengan saya Kang Masran. Ini saya ngobrol dengan teman saya. Katanya mau ada yang ditanyakan itu, daripada ini sia-sia hanya ngobrolan berdua, biar lebih bermanfaat. Mungkin saya videokan aja gitu. Gimana, bro? Gini Kang, saya mau tanya, ada nggak pengalaman Kang Masrukan untuk nangani pelakor seperti itu? Oh, ini mungkin jangan-jangan ada temen yang kena kasus pelakor ya? Iya, solusi dari Kang Masrukan sendiri itu seperti apa? Iya, baik. Ini lagi rame-ramenya bahas pelakor ya, ditanyakan itu. Apalagi nih ada film Korea yang katanya nih, saya juga nggak nonton, katanya lagi trending. Itu juga bahas kisah tentang pelakor katanya. Nah ini teman saya tanya, ada enggak pengalaman tentang klien yang mungkin bermasalah suaminya punya wanita lain gitu ya, atau kena pelakor gitu. Ya kalau bahasa pelakor wanita lain itu kan begini. Biasanya yang terjadi itu ada seseorang sudah punya pasangan. Ini klien-klien saya banyak sekali Mas yang datang ke sini tentang itu, dan alhamdulillah banyak yang kita bisa bantu gitu. Seringnya itu yang punya problem adalah laki-laki punya selingkuhan atau punya wanita lain itu. Jadi yang datang ke sini adalah istrinya. Jadi seorang istri datang untuk konsultasi. Jadi dia curhat gitu. Dia curhat. Gimana nih Kang, suami saya selingkuh, punya idaman lain. Ada yang sudah punya bukti, ada juga yang baru menerka-nerka. Kayaknya, tapi lu kok kayaknya aku itu. Lah iya wong sekarang jarang pulang, terus suka marah-marah gitu katanya. Terus jatah uang juga dikurangi, kasih sayangnya kok berubah. Apa jangan-jangan dia selingkuh ya? Tolong Kang dideteksi. Malah saya disuruh deteksi kayak detektif. Ada tuh. Masya Allah, ya baik gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang sudah ada bukti, foto masuk ke hotel itu dibuntutin sampai ketangkep itu di hotel sama wanita lain. Ada juga yang dikontrakin rumah macam-macam. Nah, yang sudah kena bukti bahwa memang suaminya ini berselingkuh, punya wanita lain, nah ini bisa kita bahas nih ya. Tapi yang belum punya bukti kita nggak bisa bahas itu. Kenapa? Kalau kita suudzon, kita hanya menerka-nerka, itu malah jadi masalah dalam rumah tangga. Jadi bagi Anda yang mungkin masih was-was, bener enggak ya suami saya kena pelakor apa enggak? Ya Anda datang ke tempat saya aja, nanti kita privat atau gimana mendeteksi suami jujur apa tidak. Nah, nanti tak kasih ilmunya gitu ya. Tapi tidak bisa saya sampaikan di sini untuk mendeteksi seorang laki-laki jujur apa tidak, punya wanita lain apa tidak. Anda bisa datang ke tempat saya untuk bimbingan gitu. Nah ini yang saya share adalah, saya tidak sebutkan nama, banyak klien yang seperti itu tadi, seorang istri datang untuk minta supaya menyelesaikan wanita lain untuk suaminya atau pelakor. Dan ini sudah memang ada bukti, ditunjukkan ke saya, memang pernah ketangkep ke hotel sampai berantem dan mengakui dan sebagainya. Cuman si suami ini tidak mau lepas dari selingkuhannya.
udah ketangkep bahasa. Bahkan sampai ada yang pengen bercerai dan lain sebagainya. Saya bilang jangan langsung bercerai dulu. Kalau Anda masih mencintai, usahakan untuk tetap utuh rumah tangganya. Kecuali dua-duanya sudah tidak ada saling mencintai. Kalau suami masih pengen baik, Anda masih pengen baik, kalau bisa dijaga rumah tangganya. Terus untuk mengatasi pelakor ini gimana? Ya, memang ada sarana solusi ritual untuk memutus will. Ya, namanya pedot C. Ya, pedot C. Pedot itu bahasa Jawa. Pedot itu mutus, putus. C itu asih atau yang dikasihi atau yang disayangi, yang dicintai. Jadi memutus hubungan cinta. Itu pedot C, memutus hubungan cinta. Nah, Anda yang mungkin Anda mengalami ini atau teman Anda mengalami atau Anda pernah dengar ada sahabat atau saudara yang mengalami kejadian seperti itu, suaminya punya wanita lain, maka Anda bisa kasih saran bahwa ada bimbingan dan sarana namanya pedot C, yaitu untuk mengatasi atau memutuskan hubungan cinta suami dengan wanita lain atau selingkuhan. Kenapa? Karena memang Anda punya hak. Karena Anda suami istri. Gitu. Karena Anda suami istri, Anda punya hak untuk memutuskan hubungan gelap. Kecuali orang yang berpoligami, istri sama istri mah beda lagi. Kalau orang sudah poligami, memang resmi menikah di KUA, punya 2, 3 atau 4 istri, maka tidak boleh saling menjatuhkan. Harus ikhlas menerima. Kenapa? Karena poligami itu halal, memang diizinkan oleh agama dan pemerintah. Tapi kalau bukan istri, tidak poligami, tapi ini hanya berpacaran atau wanita lain, wanita idaman lain, punya istri resmi tapi dia berselingkuh di luar sana dan istrinya tahu, ya maka boleh melakukan pedot C atau memutus hubungan dengan pelakornya. Gitu Mas. Bahkan ini di Jakarta malah lucu malah. Kalau di Jakarta, nggak tahu kita ini gimana ya. Di kota-kota besar itu malah begini, ini ada itu. Kang, kalau cuman selingkuhan nggak apa-apa Kang, yang penting malah jangan sampai saya dimadu, jangan sampai poligami, jangan sampai dia menikah. Ini juga gimana ya? Justru malah selingkuh itu dosanya lebih besar. Ya harus disampaikan kepada suami. Kalau Anda tidak mau dimadu, Anda tidak mau poligami. Tapi juga jangan diizinkan untuk berselingkuh. Karena berselingkuh itu dosa, kan gitu. Dan pelakor-pelakor itu ya gimana, mungkin diberi kesempatan atau memang sengaja, kita tidak tahu, tapi nyatanya suami Anda tertarik gitu. Ya kalau memang itu terjadi, ya lakukan proses pedot C tadi gitu untuk memutus hubungan cinta. Tapi kalau suami Anda memang izin poligami, ya itu tergantung Anda. Kalau Anda siap, ya sampaikan Anda ikhlas, tapi Anda gak siap, gak ikhlas, ya sampaikan Anda tidak mau, supaya ada solusi gitu, hubungan rumah tangganya mau dibawa kemana. Tapi kalau diem-diem, nah ini biasanya yang pelakor ini kan diem-diem, selingkuh diem-diem, dan mohon maaf malah berbuat yang tidak baik di luar sana, maka ada layanan atau produk dari saya namanya pedot C, yaitu untuk memutus hubungan cinta dengan pelakor gitu bro. Dan pelakor itu ada ciri-cirinya gitu. Cuman kita kalau nggak sering memahami, ya kita nggak paham. Terus suami kita yang berselingkuh itu apa ciri-cirinya Kang? Gitu. Karena kalau ciri-cirinya banyak lah ya, mungkin bisa disampaikan. Tapi secara detail ada cara dan ilmu untuk mendeteksi seorang suami itu selingkuh apa tidak. Ada beberapa ciri-ciri umum ini, tapi belum tentu ya. Artinya Anda harus hati-hati kalau suami Anda melakukan ini. Yang pertama adalah suka memegang handphone sendirian. Asik dengan handphonenya sendiri, entah telepon atau chat dengan orang lain, dan setiap ada Anda, dia langsung menutup, merasa terganggu. Gitu, tidak terbuka. Nah, ini mulai ada kecurigaan tidak jujur. Handphone, ya. Tahu-tahu dia teleponan tertawa sendiri, ada suara perempuan ngobrol sama dia,
Pas Anda datang terus sudah ya dimatiin. Nah, itu udah hawa-hawa yang tidak baik gitu. Atau saya tertawa sendiri, tahu-tahu ada Anda dimatiin. Ternyata chat dengan perempuan. Gitu. Itu sudah tanda-tanda. Yang kedua, perubahan emosional. Suka marah-marah. Cari perkara. Emosian. Cemburu yang berlebihan. Membahas sesuatu ringan tapi jadi berat. Nah, perubahan emosional ini seringkali terjadi juga soal asmara. Selain urusan pekerjaan. Kalau dia tidak ada gejala masalah pekerjaan, jangan-jangan ada pelakor. Dia punya wanita lain di luar sana, punya idaman wanita lain di luar sana. Perlu Anda curigai. Yang ketiga, menurunnya tanggung jawab. Yang tadinya dia punya tanggung jawab yang bagus, yang tinggi, lama-lama dia tidak membuat tanggung jawabnya untuk sebagai seorang laki-laki atau melalaikan tanggung jawab atau kewajiban. Ya mungkin biasanya cari ngasih nafkah, terus melindungi Anda, mengayomi Anda. Lama-lama nafkahnya nggak ngasih atau dikurangi, ada masalah, Anda tidak dilindungi dan lain sebagainya. Sudah mulai mengurangi tanggung jawab atau mengurangi kewajibannya. Nah, itu juga tanda-tanda dia punya wanita lain. Ya, ini baru tanda-tanda umum. Nah, secara khusus tentunya ada ilmunya. Nah, kalau sudah seperti itu Anda perlu risau untuk mencari tahu. Ya. Nah, kalau Anda sedang risau seperti itu bagaimana? Nah, Anda bisa menggunakan sarana anti pelakor atau sarana memutus syahwat suami kepada orang lain supaya syahwatnya hanya kepada Anda, supaya ketertarikan hanya kepada Anda. Anda tingkatkan daya pengasihannya supaya dia tidak berpaling kepada orang lain. Itu ada sarannya tersendiri, ada di ilmupengasihan.com atau sarana pengasihan supaya suami setia kepada Anda, supaya suami jatuh cinta terus kepada Anda, supaya suami tambah sayang kepada Anda. Nah, ini yang tidak ketahuan punya pelakor, hanya baru ciri-ciri. Maka segera Anda bisa hubungi saya atau admin saya untuk bimbingan bagaimana mengatasi supaya suami tidak kena pelakor atau cintanya hanya kepada Anda, tidak berpaling. Itu. Ya, gitu, Mas. Baik, kurang lebih itu semoga bermanfaat. Jadi insya Allah saya bisa membantu Anda untuk urusan asmara dan rumah tangga. Salah satunya adalah apabila suami Anda punya wanita lain. Atau mungkin Anda yang laki-laki, istrinya punya laki-laki lain, hampir sama. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?